Setelah pria ini pulang kerja, melihat istri yang intim dengan pria lain, dia tercengang. Harus bikin bagaimana? Dia tidak punya pengalaman di hal ini. Dev mulai berpikir cara. Harus bergegas, harus menyerbu ke kamar dan membunuh pria itu. Atau bergegas ke kamar untuk membunuh istrinya. Akhirnya dia berpikir cara sangat unik. Memblokir pintu. Matanya tidak melihat jadi hatinya tidak sedih. Biarkan tidak mengganggu istrinya dan pria itu. Dev diam-diam keluar rumah. Sebenarnya dia adalah sang suami India baik. Tapi setelah turun lantai, dia semakin pikir semakin marah. Dia bekerja keras. Hipotek pinjaman mobil secara inheren membuat stres. Sekarang dia pulang rumah bahkan menenam tanduk. Jadi dia menunggu pria itu turun lantai. Dev mengikutinya. Lihat apa yang begitu mengerikan tentang pria ini pada akhirnya. Seperti pria ini juga memiliki uang. Mengendarai mobil mewah. Tinggal di rumah yang mahal. Ketika pria itu melaju ke villa. Keluar dari mulut satpam berita bahwa bajingan ini punya istri. Lebih dari itu, pemilik wanita di villa ini sangat garang. Pria itu sangat takut istrinya. Setelah kembali rumah, Dev tidak mengekspos istrinya. Dia diam-diam ambil nomor HP sang pria itu. Di ponsel istrinya. Ini semua adalah tindakan Dev yang tidak disadari sebagai seorang pria. Dia kurang tahu dia ingin bikin apa. Kebesokan hari dia bekerja. Dev masih tercengang. Sampai bank menelepon meminta hipotek. Dia terkejut. Jika sang pria itu kaya seperti itu, jadi mengapa tidak memerasnya? Dev menghitung coba. Hari-hari ini, hutang luar juga sekitar 100.000 rupiah. Lalu minta dia 100.000 rupiah. Jadi Dev membeli SIM telepon baru. Kirim pesan pemerasan untuk pria itu. Aku tahu kamu berselingkuh. Kirimku 100,000 rupiah. Jika tidak aku akan memberitahu untuk istrimu. Sang pria itu sangat takut. Sama sekali tidak memberitahu istrinya bahwa dia berselingkuh. Sebenarnya sang pria itu tidak kaya. Hanya seorang tinggal di rumah istrinya. Meminta wajahnya untuk menggali beras untuk putri keluarga kaya. Mobil mewah. Rumah indah. Adalah semua barang yang dibeli ayah mertua untuk putrinya. Jika istrinya mengetahui bahwa dia berselingkuh, dia akan selesai. Agar dia bisa terus berpegangan pada rok istrinya. Ranjit hanya bisa menggunakan uang untuk menutupi mulutnya. Tapi dia tidak melakukan apapun di sepanjang hari. Hidup dari uang saku 1.000 rupiah. Ayah mertua diberikan setiap bulan. Dia tidak tahu di mana mendapatkan 100.000 rupiah. Jadi, Ranjit pulang dan menipu Doli itu. Dia bermain dengan bosan. Rencana bisnis. Butuh modal awal 100.000 rupiah. Doli bertanya padanya bisnis apa. Ranjit mengungkapkan alasan pelariannya yang dia pikirkan dengan hati-hati. Dia telah mendengar. Kotoran kerbau Vietnam tidak ada yang membutuhkan. Kita berkumpul dengan harga rendah di Vietnam. Kemudian jual ke India untuk mendapat untung. Doli kurang mengerti. Tapi melihat Ranjit begitu serius. Tidak seperti berbohong. Kemudian memberinya 100.000 modal awal. Ranjit mendapat uangnya. Berdasarkan arahan dalam pesan Dev. Buang 100.000 rupiah ke tempat sampah. Setelah Ranjit pergi, Dev ambil uang dari tempat sampah. Sekarang kredit mobil sudah lunas. Pergi bekerja keesokan paginya. Bos mengatakan dengan Dev. Karena orang India pergi ke kamar mandi. Semua orang suka menggunakan air untuk mencuci pantat. Menyebabkan kertas toilet perusahaan tidak dijual. Bos meminta Dev untuk menyuap kepala departemen irigasi. Biarkan mereka mematikan air selama 1 hari. Dev harus pergi. Dia memasuki pintu, dia langsung ke intinya. Bisakah pemimpin Anda mematikan air selama 1 hari? Pemimpin berpikir dia gila. Mengusirnya. Jangan takut. Bukan tanpa manfaat untukmu juga. Oh. Ingin menyuap saya. Kamu keluar dulu ya. Saya harus mengajarinya. Setelah sekretaris pergi. Kata pemimpin yang serius. Matikan air di seluruh kota selama 1 hari. Anda sangat berani. Kamu berikanku berapa? Setelah Dev menelepon bosnya.
Mereka memutuskan untuk mengambil angka 2,5 juta rupiah untuk memimpin kota untuk memotong air selama 1 hari. Namun dia selesai misinya. Tapi Dev tidak senang. Ternyata beberapa hari yang lalu, Dev menemukan bahwa istrinya intim dengan pria lain. Dia tidak mengekspos istrinya, yang secara anonim mengirim pesan pemerasan ke pria itu Ranjit. Meskipun uang itu membantunya melunasi hipoteknya, tapi cara menghasilkan uang seperti itu, dia sangat benci. Di satu pihak lain, ayah mertua Ranjit mengunjungi putrinya. Mengetahui bahwa Ranjit mengambil dari putrinya 100.000 rupiah untuk bisnis apapun. Tentu saja, dia tahu bahwa anak ini selingkuh dengan putrinya. Ayah mertua mengancam Ranjit. Cepat kembali 100.000 rupiah. Jika tidak, dia akan menemukan seseorang untuk memotongnya. Ranjit pingsan. 100.000 rupiah ini sudah diperas. Sekarang bahkan 10 rupiah dia juga tidak punya. Bagaimana untuk membayar? Berpikir bola balik. Dia tiba-tiba berpikir sebuah cara. Atau apakah dirinya juga memeras uang? Dia secara anonim mengirim pesan kepada istrinya Rina Dev. Aku tahu kamu berselingkuh. Berikanku 120.000 rupiah. Jika tidak aku akan memberitahu kepada suamimu. Bukankah 100.000 rupiah? Sang pria ini menginginkan uang. Rina hanya punya 30.000 rupiah. Agar Dev tidak tahu perselingkuhannya, dia hanya harus kembali ke rumah ibunya untuk meminjam. Ibunya bilang di rumahnya sekarang juga tidak punya uang. Atau jual ginjal ayahmu. Tidak bisa meminjam uang dari ibunya. Rina harus berbohong dengan Dev. Menyuruh ayahnya untuk menjalani operasi prostat. Dibutuhkan 90.000 rupiah. Dev tidak berpikir banyak. Berikan uang kepada Rina. Rina mengumpulkan 120.000 rupiah. Taruh uang di lokasi yang ditentukan. Kemudian Ranjit datang dan ambil 90.000 rupiah yang diberikan Dev kepada istrinya dari kartu kredit. Untuk membayar uang, dia mengirimi Ranjit lagi meminta 90.000 rupiah. Ranjit belum memegangnya dengan hangat. Diperas lagi. Berputar-putar. Rina menghilang 30.000 rupiah. Karena ada perantara yang membuat perbedaan harga, Ranjit hanya menghasilkan 30.000 rupiah. Masih tidak cukup 100.000 rupiah. Dia harus memeras Rina lagi. Rina harus menipu Dev. Dev menipu Ranjit lagi. Ini sudah berantakan. Kemudian, Dev mabuk. Dia tidak sengaja memberitahu rekan-rekannya tentang dia memeras Ranjit. Kebesokan hari rekan Dev mabuk. Bicarakan Dev lagi dengan rekan wanita. Rekan wanita selesai mendengarkan. Apakah seperti itu dia juga bisa mencari uang? Kebesokan hari dia memeras Dev. Mau 30.000 untuk disumpalnya. Jika tidak, dia akan memberitahu hal ini kepada Ranjit. Dev terpaksa setuju. Tapi pasti tidak bisa menghabiskan uangnya. Jadi, Dev mengirim pesan ke Ranjit untuk memeras lagi. Tidak banyak. Hanya 30.000 rupiah. Ranjit sangat marah. Dia tidak tahan lagi. Cari detektif swasta untuk mencari tahu siapa yang memerasnya. Tapi sebelum menyelidiki, Ranjit terpaksa menanggapi permintaan lawan. Tapi dia juga tidak mau menghabiskan uangnya. Jadi Rina mendapat pesan pemerasan. 40.000 rupiah. Astaga, mau untung 10.000 rupiah. Rina menipu Dev lagi. Berkata bahwa operasi ayahnya masih kurang 40.000 rupiah. Jadi begitu. 4 orang memasuki siklus pertukaran uang lagi. Dev mengirim istrinya 40.000 rupiah. Rina mengirim ke Ranjit lagi. Ranjit menahan 10.000 rupiah. Berikan Dev 30.000 rupiah. Dev mengambil 30.000 untuk memerasnya. Memberi rekan wanita. Awalnya dia berpikir hal ini akan berakhir di sini. Tetapi rekan kerja wanita merasa bahwa menghasilkan uang terlalu mudah. Kebesokan hari, lagi memeras Dev. Dev tercengang. Apakah ini siklus yang tidak pernah berakhir? Setelah selesai bekerja, dia pergi ke rumah rekan wanitanya dan memohon padanya. Mbak, aku masih harus membayar hipotekku setiap bulan. Masih harus membesarkan istrinya. Bisakah kamu tidak peduliku? Tapi rekan wanita mengatakan, uang ini yang seharusnya kamu berikan padaku. Benar ya?
Karena dia harus membesarkan istrinya. Jadi gak bisa kasih uangku. Jadi sekarang kamu sedang menggunakan uangku untuk membesarkan istrinya yang berzina. Apakah itu akal sehat? Dev hampir terjebak. Kemudian dia berpikir lagi. Atau apakah aku tidak lagi membesarkan istriku? Jadi aku tidak takut kamu mengancamku. Aku tidak peduli. Apakah kamu memberi uang? Jika kamu tidak memberikannya, aku akan menuntut kamu karena masuk tanpa izin. Dev kehabisan kata. Ingin pergi. Rekan wanita ingin menariknya kembali. Tapi tidak sengaja menginjak botol. Kepala membentur lemari. Jatuh sampai mati. Tepat pada saat itu orang tua rekan wanita datang. Adegan seperti ini. Dia khawatir bahkan melompat ke sungai kuning tidak bersih. Harus bikin bagaimana? Dev berpikir sebentar lagi. Datang dengan ide. Kebesokan hari polisi datang ke perusahaan untuk menyelidiki. Rekan menemukan Dev. Aku tahu kamu takut diperas, jadi kamu sudah membunuhnya. Atau apakah kami menyerahkan uang yang kamu berikan kepada rekan wanita kamu kepadaku? Aku merahasiakannya untukmu. Dev dengan enggan berpura-pura setuju. Sementara polisi menginterogasi seorang rekan. Dia pergi untuk membeli tudung seperti topi kemarin. Lalu masuk ke mobil rekan. Polisi menemukan topi di mobil rekan kerja. Melarutkan bukti dengan jelas. Rekan ditangkap segera. Baru saja menyelesaikan masalah lama. Masalah baru datang lagi. Detektif swasta yang disuar Ranjit. Menyelidiki Dev sebagai pemeras. Detektif kontak Dev. Berikanku 50.000 rupiah. Kalau tidak aku akan mengeksposmu. Dev putus asa. Orang macam apa itu? Dev tidak ada cara lain jadi harus setuju. Di sisi lain, Ranjit dan Serena berkencan di bioskop. Ternyata Ranjit membeli senjata. Tunggu sampai detektif swasta menyelidiki pemeras. Akan berurusan dengannya. Adegan ini terlihat oleh Dolly. Dolly marah. Makan punyaku pakai punyaku. Tapi berani melakukan zina di belakangku. Ranjit kembali rumah. Dolly menikam pinggang Ranjit dengan pisau. Lalu pukul dia. Dalam situasi darurat, Ranjit mengeluarkan senjatanya untuk melakukan serangan balik. Menembak mati Dolly. Ranjit bersembunyi mayat di lemari es. Sekarang Dev mengirim pesan pemerasan lagi. Beri aku 50.000 rupiah lagi. Jika tidak, aku akan memberitahu istrimu bahwa kamu berselingkuh. Ranjit sudah membunuh istrinya. Dia keras kepala. Menjawab bahwa silakan berkatan. Aku tidak takut. Dev tidak terduga lawannya menjadi keras kepala. Coba balas lagi. Jika kamu tidak memberi aku uang, aku akan memberitahu ayah mertuamu. Ranjit patuh lagi. Ayah mertua Ranjit sangat gipsi. Sangat menakutkan. Jadi loop lain dimulai. Ranjit memeras 60.000 rupiah Rina lagi. Tidak bisa tidak berbicara. Ranjit nenar nomor 1. Sudah seperti ini dan masih mengenakan biaya tambahan 10.000 rupiah. Rina menipu Dev lagi. Akhirnya Dev tidak tahan lagi. Telepon untuk bertanya kepada ayah mertua. Berapa biaya operasi prostat ayah? Operasi apa? Kelenjar prostat kamu perlu dioperasi. Dev tercengang. Ayah mertua tidak butuh uang. Saat ini Dev baru paham. Dirinya ditipu oleh istrinya. Dia mulai menguntit Rina. Untuk melihat apa yang istriku lakukan. Tidak terduga, istrinya membuang uang ke tempat sampah di pusat perbelanjaan. Sesaat kemudian, sang pria itu mengeluarkan uang dari tempat sampah lagi. Melihat ke sini, Dev benar-benar paham. 3 dari mereka berada dalam siklus pemerasan. Dia mengambil foto saat Ranjit mengambil uang. Ranjit segera mengambil 10.000 rupiah. Lalu masukkan sisanya ke tempat sampah. Dev mengambil uang itu lagi. Lalu beritahu ayah mertua Ranjit tentang perselingkuhannya. Ketika Ranjit perawatan mayat istrinya di rumah. Tepat ketika dia ditangkap oleh ayah mertuanya. Terkunci dia di toilet. Hukuman hukum.
sedang menunggu dia. Di pihak ini Dev menggunakan nomor anonim. Mengirim foto ke Rina. Saat ini Rina baru paham. Pemerasnya. Itu Ranjit bajingan itu. Rina sangat menyesali. Hapus nomor telepon Ranjit. Masak makanan yang enak. Memakai satu set pakaian yang bagus. Kirim pesan untuk menanyakan Dev kapan dia akan pulang. Rina sudah paham. Sekarang satu-satunya jalan keluar adalah untuk menyenangkan orang jujur seperti Dev. Dev membaca pesan yang Rina dikirim. Tidak balas. Yang memilih untuk dihapus. Di akhir film, pemimpin Departemen Irigasi menepati janjinya. Mati air seluruh kota dalam 1 hari. Mereka pikir itu akan membuat kertas toilet mahal. Karena setelah ke toilet orang tidak punya air untuk mencuci. Harus menggunakan kertas pembersih kaca. Tapi tidak terduga. Masih tidak bisa menjual kertas toilet. Tapi air mineral habis. Bosnya kehilangan 2,5 juta rupiah. 相互感谢关注。